Perkenalkan, ini adalah jagoan kita. Sebut saja Leven, seorang mandor kuli proyek Brotot, mantan pasukan khusus Barat Hijau Amerika, berstatus duda beranak satu. So listen, today's gonna be hard. We got hermanos. Have a good day. Dia bekerja di perusahaan konstruksi keluarga yang dimiliki oleh Carla, Jenny, anak gadisnya, serta Joy, bapaknya Jenny. Sesaat kemudian ada beberapa debt collector dari koperasi simpan pinjam cabang Chicago yang sedang menagih hutang dengan kekerasan ke salah satu anak buah Leven. Sehingga dan alhamdulillahnya Leven berhasil mengusir mereka. Suatu saat Leven mengunjungi anak perempuannya untuk mengajaknya makan-makan. Sebut saja Mary yang sedang berada di rumah kakeknya atau mertuanya Leven yang bernama Dr. Roth yang selalu bersikap dingin terhadap Leven. Dalam perjalanannya ke rumah makan, masakan khas Minang cabang Chicago, Mary curhat kalau dia selalu merindukan mendiang ibunya. Setelah pesan 2 porsi paket hemat 10 ribuan di rumah makan khas Minang, Leven memberikan hadiah berupa foto kenangan antara Mary dan mendiang ibunya. I took that picture. She looks like you. I'm mad at Mama for dying. Beberapa hari kemudian, Leven bertemu dengan pengacaranya untuk memenangkan hak asuh anaknya, yaitu Mary, dari Dr. Roth, mertuanya. Rupanya, Dr. Roth bersikap dingin terhadap Leven karena dia berebut hak asuh anak yang dia anggap Leven tidak pantas. Dia beranggapan kalau Leven mempunyai penyakit trauma perang yang bisa membahayakan Mary, serta menganggap kalau anaknya atau istri Leven atau mamanya Mary meninggal karena dibunuh Leven. Padahal kenyataannya meninggal karena bunuh diri, sebab selalu ditinggal Leven untuk pergi berperang. Pertemuan diakhiri dengan Leven membayar sejumlah uang untuk proses hak asuh anak. Di suatu malam, Jenny dan teman-temannya merayakan liburan semester di suatu diskotik yang dikelola oleh seseorang, sebut saja Johnny. Dan beberapa saat setelah Jenny menuju ke tempat mejanya, dia menghubungi 2 anak buahnya, sebut saja Viper dan Artemis, untuk menculik Jenny ketika dia sedang berada di toilet. Okay, we'll pick your battles because we're leaving in 30. Dirasa ada yang aneh, banyak polisi di tempat proyek. Leven menanyakan ke Joy dan Carla. Mereka mengatakan kalau Jenny telah diculik oleh seseorang dan sekaligus meminta bantuan ke Leven selaku mantan pasukan khusus untuk membawa Jenny pulang. No, help us find Jen. Jump on the planes. You get those bad guys. Tetapi Leven menolaknya, walaupun ditawari banyak uang, dikarenakan dia sekarang hanya ingin menjadi warga sipil biasa. Got it. It's me. I wanted Dad to be dead. To make my own. It's hard living in a great world. Suatu hari, Leven pergi menemui temannya yang dulu pernah bersama di kesatuan pasukan khusus untuk meminta pertimbangan. Sebut saja Gani, yang pada akhirnya beliau memantapkan hatinya untuk membawa Jenny pulang kembali ke rumahnya dari para penculik. Thanks for coming. Selanjutnya, Leven pergi menemui Carla dan Joy untuk menyampaikan kesediaannya membawa Jenny pulang kembali ke rumahnya. Karena dia sudah menganggap Carla, Joy, dan Jenny adalah bagian dari keluarganya. Ditambah lagi, Leven menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mengerti ketika Leven dalam keadaan trauma setelah berperang. No thanks. You, Carla, Jenny.
Penyelidikan awal dimulai. Leven mengunjungi sebuah bar dan diskotik yang dikelola Johnny. Leven mulai menggambarkan proses penculikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP. Berbekal alat pelacak yang ditempel di mobil Johnny, Leven berhasil mengikutinya dan masuk ke rumahnya dengan diam-diam. Sehingga Oh, yo, wrong house, kid. Hands up. Your adventure, kid. ketika Leven menunjukkan foto seorang gadis yang Leven cari ke Johnny, Johnny tetap berbohong. Sehingga Get the fuck up. Fuck you! The system tells you that you're drowning. The bosses know you deal dope over the bar top. Just know you're giving. sampai suatu saat dua temannya datang dan memanggilnya, tetapi malah berteriak. Sehingga dari tubuh korban diketahui kalau jaringan mafia Rusia lah yang telah menculik Jenny untuk diperdagangkan, yang selanjutnya dijadikan sebagai alat olahraga kelamin. Kemudian Leven mengambil uang agar seolah-olah para mafia Rusia tersebut berebut uang. Penyelidikan Leven terus berlanjut. Perkenalkan, ini adalah Kapten Mafia Rusia, sebut saja Wolo. Not a big problem. Все нормально. This is very unprofessional. Johnny has no control. He's a weak man. Your head. Idiot. Where is my This is a shotgun wound. You see any shotguns? That's 9 pence, man. Beberapa saat kemudian, petugas kebersihan TKP muncul yang tak terlewatkan dari penyelidikan Leven. Dengan sigap dan cepat, Leven langsung tancap gas buntuti Wolo. Supaya tidak ngantuk ketika pengawasan, Leven menyeruput kopi kapal keruk hasil ngebon di warung Bokayu Kartisem. I don't like this. Di rumahnya, Wolo terbawa emosi karena kehilangan uang, sehingga dia tetap ngamuk ke istrinya walaupun dia ditawari istrinya tempe setengah matang. Dengan cepat, Leven melumpuhkan Wolo. I'm gonna take the tape off. Fuck with. Make yourself happy. I have Really? the war. You slaughter Vori soldiers. You steal Vori money. It was a misunderstanding. I assume so. We all know how these things play out. Lalu beliau membuang uang sekaligus membuktikan kalau dia tidak ingin uang haramnya. Selanjutnya, Leven menyodorkan foto gadis yang dia cari, tetapi Wolo tidak tahu. Dan hanya memberikan satu nama, Dimi. You should keep your voice down. All of this is for a girl. No one kills. Karena Wolo terus menyerocos, berkata kasar, dan memang sudah saatnya malaikat maut bekerja mencabut nyawanya, sehingga bersamaan dengan datangnya mobil petugas kebersihan TKP, muncullah seseorang dedengkot penegak jaringan mafia Rusia, sebut saja Simon, datang berkunjung.
Rupanya dia sudah tidak suka dengan bisnis anak wolo, yaitu Dimi, seperti yang ada di foto dalam bidang jual beli tempe setengah matang yang digelutinya. Di lain tempat, Leven mencari informasi mengenai perdagangan manusia dengan kata kunci Dimi ke rekannya yang bekerja di reserse narkoba Chicago, Amerika. Kemudian rekannya menyarankan agar dia pergi ke bar bernama Hati dan belilah bir 0%. Setelah sampai di bar, Leven langsung memesan bir. Hey, what you having? You and your shitbag brother have been talking to the Russians. Beberapa saat kemudian, operator wanita bar tersebut mendeteksi kalau Leven membawa senjata dan segera menyuruh teman di sampingnya untuk menanyakan maksud Leven datang ke tempat itu. Gun in his pocket. Setelah Leven mengungkapkan maksudnya, penjaga bar itu mempertemukan Leven dengan bosnya. Man. Bosnya tersebut adalah seorang pemimpin geng motor, mantan tentara, sebut saja Dutch, pengedar amfetamin. Amfetamin sendiri adalah termasuk narkoba jenis sabu-sabu yang membuat pikiran adem ayem tanpa kepikiran cicilan motor, tagihan listrik, PDAM, ataupun tagihan bank tongol harian. Leven menolak digeledah Dutch sebelum bisnis amfetamin, sehingga akhirnya kesepakatan disepakati dan Dutch akan mengatur pertemuan selanjutnya. You ain't a cop. You're a working man. I heard you're in the buying mood. I'm looking. Have a seat. An awkward Tinder day. Transaksi selanjutnya di sebuah warkop Mang Dedi, cabang Chicago, dengan menggunakan ponsel untuk langkah berikutnya. That's it. I know where to find you. Yeah. I guess you do. I'm gonna tell you where the Scansies at, big dog. Leven akhirnya membuang amfetamin tersebut setelah mendapatkan arahan dari Dutch. Di lain tempat, anak buah Johnny, yaitu Viper dan Artemis, sedang bertransaksi pengiriman paket manusia ke penikmat daging setengah matang. These miracle workers. Why her? Dengan Jenny sebagai menu utamanya, tetapi penikmat tersebut mengembalikannya karena dagingnya masih sangat mentah, alot, dan keras sekali. Suatu ketika, Dutch menelpon Leven dan mengajaknya menemui bosnya. Sebut saja Dimi, yang merupakan mafia narkoba Rusia sekaligus pebisnis perdagangan manusia. For that. Setelah Dimi melakukan pengecekan identitas, kesepakatan pun didapatkan. Setelah info tempat dan tersangka penculik Jenny didapatkan dari HP milik mendiang Johnny, Leven pun segera OTW ke TKP. Ketika Leven melakukan penyelidikan, keberadaannya diketahui salah satu anak buah Dutch, sehingga dia memerintahkan si kembar, yaitu Danya dan Vanko, anak Simon, si penegak mafia Rusia, untuk menangkap Leven. Поехали! Fuck! He just... Быстрей! Go, 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 go! Поехали!
Drama pengejaran berakhir dengan Leven yang ditangkap oleh polisi korup dan selanjutnya diserahkan ke si kembar Danya dan Vanko. Di dalam mobil, akhirnya Leven berhasil mengirimkan semua mafia Rusia untuk silaturahmi ke malaikat maut. Perkenalkan, ini adalah perwakilan tertinggi dari mafia Rusia di Moskow. Sebut saja Yuri, yang mengirimkan anak buahnya untuk membantu Simon, si penegak mafia, untuk menyelesaikan masalah. Inspeksi mendadak Simon diawali dari tempat Dini yang merupakan biang kerok akar masalah karena penculikan sekaligus sebagai pebisnis penyedia daging mentah siap saji. Your father is dead. Tied to a ship. Tanya Vanko. Ketika Simon menunjukkan gambar seseorang yang sedang ia cari ke Dimi, dari sinilah Dimi baru sadar kalau Leven adalah perantara orang-orang terdekatnya dengan malaikat maut, yang pada akhirnya semua tahu siapa sebenarnya Leven itu. Ketika Leven mengantar anaknya, Mary, ke rumah kakeknya, yaitu Dr. Roth atau mertua Leven, dia terkejut karena rumah mertuanya terbakar, yang kemudian dia bergegas menolongnya. Disinyalir ini adalah perbuatan Simon, si penegak mafia Rusia, untuk membalas dendam terhadap Leven dan keluarganya. Setelah dirasa semua sudah matang, Leven memulai aksi terakhirnya dengan cara menitipkan Mary ke rekannya, yaitu Gani, di ruangan persembunyiannya. Come inside. You hungry? Killed your way into this. You're gonna have to kill your way out of it. I figured as much. Di ruangan tersembunyinya, Gani menunjukkan koleksi senjatanya dan menawarkan Leven bebas untuk menggunakan senjata yang mana. 47. Austere. One of the original weapons of the Four Horsemen of the Apocalypse. We'll have to drill out the serum. Leven pun akhirnya izin berangkat untuk memulai aksi membawa Jenny kembali ke orang tuanya, dengan terlebih dahulu berjanji kepada Mary bahwa ia akan mengambil kain bendera Inggris yang ia berikan, yang menandakan bahwa dia akan kembali dengan selamat. Sementara itu, di dalam mobil, Jenny yang dibawa kembali oleh Viper dan Artemis ke tempat penampungan perdagangan manusia berhasil kabur. I gotta pull over and load this bitch with some fucking sleeping pills. Whoa. Jenny Garcia, I was kidnapped. It's alright. You know who you are. Dalam pelariannya, di jalan, Jenny bertemu dengan polisi korup. Alhasil, malah kembali ke ruang penampungan perdagangan wanita. Miss me? Mendadak si pelanggan tetap, yaitu si penikmat daging setengah matang, meminta Viper untuk membawa lagi Jenny kepadanya, karena dia belum merasakan puncak sensasi petualangannya dengan Jenny. Sementara itu di rumahnya, Dimi yang sedang bertengkar dengan seorang wanita, kedatangan Leven yang langsung membrutal. Okay, you made your point. Setelah pertempuran berakhir, Leven menyuruh wanita itu pergi dan mulailah dia menginterogasi Dimi. Katanya loh ya, Leven akan membiarkan Dimi hidup jika bisa menunjukkan keberadaan Jenny. Let's go.
Dalam perjalanannya, Leven sempat marah ketika Dini mengatakan kalau Jenny adalah wanita penyedia daging setengah matang. If I didn't do this, somebody else would. You still haven't told. Dirasa akan hanya hidup menebar dosa, akhirnya di tempat lain, menurut info dari anak buahnya, Dutch mengetahui keberadaan Leven yang akan melakukan aksi, sehingga mereka semua bersiap. Di tempat maksiat, Leven mulai membrutal. Feels pretty fucking personal to me. Nothing. That's the best part. What you look like, Sementara itu, di ruang sekap, si penikmat daging setengah matang sudah bersiap di depan Jenny. Tiba-tiba aksi pun berlanjut dengan kedatangan Dutch beserta kroco-kroconya. If I wasn't with you. Aksi selanjutnya menuju ke ruangan di mana Jenny disekap. Wait, no. Fucking die, bitch! Alhamdulillah, akhirnya Jenny berhasil diselamatkan dengan peralatan seadanya. Dan serangan gelombang terakhir berasal dari anak buah Simon, pimpinan tertinggi mafia Rusia di Moskow. Dengan menggunakan senapan canggih berkoneksi Bluetooth, Leven membereskan semua musuh. You ready to go home? Get me there. Alur cerita film berakhir dengan kebahagiaan orang tua Jenny yang melihat Jenny pulang dengan selamat, dan juga kebahagiaan Mary, Gunny, dan istrinya yang melihat Leven pulang dengan selamat. Pesan yang dapat diambil dari alur cerita film kali ini adalah musuh yang paling besar bukan yang di lapangan, tapi jaringan korupsi yang tersembunyi. Mirip seperti di negara plus 62. Musuhnya tak terlihat, tapi amplopnya kelihatan nyata. Itu. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.